apa yang akan dilakukan oleh para legislator Senayan selama 5 tahun ke depan, mengingat 5 tahun ke belakang periode 2019-2024 banyak mengecewakan publik. Apakah para penghuni baru Senayan ini bisa memberikan harapan baru bagi masyarakat, bagi rakyat yang sudah memberikan suaranya sehingga mereka bisa duduk di sini? Nah, kita akan langsung berbincang dengan para penghuni baru Senayan. Ini adalah newcomer politisi Senayan yang sebentar lagi akan dilantik ya. Saya perkenalkan satu-satu. Dari yang pertama ada Rio Dondo Kambe, anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, usianya 28 tahun. Selamat pagi Mas Rio. Selamat pagi. Ada anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Bang Erwin Aksa. Selamat pagi Bang Erwin. Selamat pagi Nana, Mbak Wel. Ini bukan masuk Gen Z, tapi udah Gen X ya. Oke, baby boomers. Ada pengamat politik kita dari Trias Politika, Mas Agung Baskoro. Selamat pagi Mas Agung. Terima kasih sudah menyempatkan bergabung pagi-pagi di sini ya, menjadi saksi sejarah kita. Oke, saya mau ke Mas Rio terlebih dahulu ya. Mas Rio, Anda usianya 28 tahun, berarti masuk kategori under 30 yang jumlahnya tidak sampai 20% dari 580 anggota DPR yang akan dilantik hari ini. Apa yang bisa Anda perbuat sebetulnya? Ya, Mbak Nana, saya melihat sebenarnya saya bukan mewakili dari tugas dan fungsi DPR saja, yaitu legislasi, penganggaran, dan juga pengawasan. Dan dari tiga fungsi ini saya rasa sebenarnya umur bukan menjadi patokan. Oke. Yang menjadi patokan adalah seberapa sering kita turun ke masyarakat, seberapa sering kita melihat langsung apa yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi saya merasa umur sebagai patokan bagi masyarakat ketiga tugas dan fungsi DPR. Oke. Tapi 28 tahun jadi anggota DPR itu mau apa? Pasti pertanyaannya, Anda masih terlalu muda nih untuk bisa duduk mewakili konstituen Anda yang jumlahnya sekitar 200.000 ya pada saat Anda terpilih ya, 198.000 ya. Nah itu apa yang akan Anda lakukan? Umur 28 tahun itu mau apa sih sebetulnya di DPR? Pasti itu pertanyaan banyak orang, Mas Rio. Pertama tentunya kan mewakili masyarakat. Sedangkan fakta lapangan sekarang yang bisa kita lihat adalah usia yang paling banyak di Republik Indonesia ini, terutama juga di Provinsi Sulawesi Utara, dapil saya, usianya 40 tahun ke bawah. Jadi saya rasa siapa lagi yang pantas untuk mewakili usia 40 tahun ke bawah, kalau bukan orang-orang yang usianya 40 tahun ke bawah. Jadi itu yang saya lihat. Dan yang kedua, yang bisa saya lakukan tentunya sekali lagi saya akan sering turun ke dapil untuk melihat langsung dan berdiskusi langsung dengan masyarakat. Kira-kira apa sih yang sebenarnya dimau oleh yang masyarakat. Oke, nanti saya akan tanya lebih dalam ya soal background Anda. Tapi saya mau ke Bang Erwin Aksa. Bang Erwin Aksa, Anda udah jadi pengusaha. Logistik atau duit pasti udah banyak. Jadi buat apa lagi masuk ke DPR? Buat apa lagi nih? Pasti pertanyaannya banyak seperti itu. Karena dari 580 anggota DPR, banyak sekali dari kalangan notaris, advokat, dan pengusaha. Pengusaha itu paling banyak. Jadi pengusaha masuk ke DPR itu mau apa? Duitnya udah banyak loh Bang Erwin. Ya begini Nana, saya selama hidup saya ya tentunya menjadi pengusaha dan usaha yang sudah saya buat ya alhamdulillah ya bisa mempekerjakan orang. Tetapi menurut saya sebagai pribadi saya telah menyampaikan kepada keluarga dan juga teman-teman bahwa saya ingin mewakafkan diri saya untuk masyarakat, untuk rakyat. Bahwasanya saya akan berjuang untuk meningkatkan lagi bagaimana kembali lagi ekonomi, ya, membuka lapangan pekerjaan yang banyak. Ya kita ingin undang-undang kita berpihak ke sana. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita menurunkan harga sembako, Nana ya. Bagaimana kita kuat di dalam kemandirian pangan kita. Kita harus mendorong itu. Dan saya rasa apa yang saya pahami dari dunia usaha itu kita bisa implementasikan di dalam berorganisasi di DPR ini. Oke, akan mewakafkan diri terhadap rakyat itu janji kampanye yang kalau kita dengar muluk-muluk nih Bang Erwin, karena banyak sekali anggota DPR kita yang periode sebelumnya itu juga janjinya mewakafkan diri untuk rakyat, tapi pada kenyataannya justru sebaliknya, banyak mengecewakan rakyat Bang Erwin. Ya mudah-mudahan saya nggak mengecewakan rakyat karena saya ini orang baru ya. Oke. Jadi saya membuka lembaran orang baru. Tapi kan wajah lama di politik. Ya, udah berapa lama berpolitik? Kalau berpolitik sudah 25 tahun. Oke. Nah, jadi saya buka lembaran baru, kertas masih putih. Oke. Ya. Jadi sebagai newbie di Golkar hari ini, di DPR hari ini dari fraksi Golkar, ya mudah-mudahan anak ya kita
membawa hal yang positif ke depan ya. Yang di belakang ya sudah ditutup kemarin. Ya kita harapkan nanti ke depan kita membawa banyak perubahan-perubahan, membawa banyak nuansa baru ya, dan nuansa itu adalah keberpihakan kepada masyarakat kita. Oke, Mas Agung, kalau Anda melihat ya dari penjelasan dua anggota newbie ini, kita harus sebutnya dua newbie anggota DPR RI ini, Anda melihat wajah parlemen kita akan seperti apa? Yang satunya umur 28 tahun, yang satunya udah berpolitik 24 tahun tapi baru masuk begitu ya, pengusaha pula. Wajah parlemen kita akan seperti apa 5 tahun ke depan? Iya, pertama evaluasi dari periode sebelumnya, citra DPR itu dalam tanda petik membaik secara kuantitatif. Tapi secara kualitatif memang ada kritik besar soal legislasi, soal pengawasan, soal partisipasi publik yang minim yang menghiasi anggota dewan kita, padahal inilah jantungnya DPR RI seperti itu. Nah, harapannya dengan wajah-wajah baru dari Bang Erwin, Bang Leo, otomatis bisa lebih baik, apalagi ada proporsi 56% wajah lama, 44% wajah baru. Artinya ada keseimbangan di situ walaupun tetap wajah lama yang mendominasi. Tapi ini bisa memberikan semangat baru, harapan baru kepada masyarakat bahwa orang-orang yang terpilih nanti, apalagi ada Gen Z-nya ya, bisa lebih mewakili, bisa lebih aspiratif, dan akhirnya bisa menjawab beragam macam kebutuhan di masyarakat. Seperti itu. Wajah baru 44% ya. Nanti saya akan tanya nih soal dominasi wajah lama. Tapi saya mau ke Mas Rio terlebih dahulu. Mas Rio tadi dikatakan bahwa Anda ini Gen Z, umur 28 tahun. Tapi saya harus jelaskan background Anda ya. Mas Rio Dondo Kambe ini adalah putra dari Gubernur Sulawesi Utara, Pak Oli Dondo Kambe, Bendara Umum PDI Perjuangan, yang dulu sudah berapa periode ayahnya di DPR? Sudah 3 periode. Jadi saya ingin tanya, Anda ini blue blood, ya, punya darah biru. Kalau Anda bukan anaknya Pak Oli Dondo Kambe, bisa nggak terpilih jadi anggota DPR RI? Karena kita kan melihat sistem pemilu kita pada hari ini, siapapun bisa terpilih. Siapa saja bisa mencalonkan diri, siapa saja bisa dicalonkan diri. Masalah nanti terpilih atau tidak, ya tentunya sebagaimana kita di dapil, sebagaimana kita dalam proses pemilu. Jadi kalau ditanya secara teori, bisa atau tidak siapapun bisa terpilih. Jadi Anda meyakini kalau Anda nama belakangnya bukan Dondo Kambe, Anda bisa terpilih dari dapil Sulut gitu? Bisa, tapi kalau mau ditanya apakah nama saya ini memudahkan saya harus akui sangat memudahkan. Oke, jadi Anda mengakui privilege itu ya? Oh pasti. Oke. Jadi memang ada privilege di balik nama besar ayah gitu? Pada saat saya memperkenalkan diri kepada orang, yang mungkin orang awalnya defensif terhadap saya, tapi mungkin dengan legacy yang bagus yang ditinggalkan oleh bapak saya, pada saat kita memperkenalkan diri, orang langsung open. Jadi minimal pada saat saya berkenal dengan orang, saya langsung straight to the point mensosialisasikan program-program tanpa harus memperkenalkan diri. Tapi Anda nggak khawatir ya ada cap ataupun stigma politik dinasti itu? Karena kan sekarang politik dinasti itu sangat dalam tanda kutip tidak disukai oleh publik ya. Jadi Anda bagian dari politik dinasti. Stigma itu akan menempel loh ke Mas Rio. Saya rasa itu tidak masalah karena nanti waktu yang akan membuktikan kita bekerja seperti apa. Dan satu hal juga yang saya bisa janjikan kepada masyarakat adalah saya terpilih ini juga dengan proses yang sebagaimana mestinya, bukan yang salah. Oke, Bang Erwin, kalau Mas Rio Dondo Kambe, terahnya Pak Dondo Kambe, Pak Oli Dondo Kambe, kalau Bang Erwin terahnya Pak Aksa Mahmud, keluarga dekatnya Pak Jusuf Kalla, mantan Wapres. Jadi privilege itu memudahkan Anda untuk bisa melenggang ke Senayan. Anda mengakui itu nggak? Kalau Mas Rio mengakui? Saya terdiri dari Jakarta 3, Nana, Jakarta Barat, Utara, Pulau Seribu, yang dimana saya sebagai pendatang ya, saya sebagai anak kos lah. Oke. Di Jakarta Barat. Yakin anak kos? Ya karena rumah saya kan adanya di daerah Menteng. Oke. Jadi kalau saya ke barat dan utara saya ngekos. Ya. Jadi dan terutama rumah besar saya ada di Makassar, Sulawesi Selatan begitu. Nah, jadi saya kira Nana dalam kampanye kita akan, terutama saya kan di dapil yang saya belum dikenal sama sekali sama masyarakat. Saya memulai kampanye itu 6 bulan, ya turun door to door, memperkenalkan diri saya, ya termasuk juga memperkenalkan diri bahwa saya ini ponakan Jusuf Kalla. Oke. Ya jadi saya menggunakan privilege bahwa saya memiliki paman yang mantan Wapres, Jusuf Kalla. Tetapi ya tentu kita turun sendiri Nana ya, berkomunikasi dengan masyarakat,
memberikan harapan kepada mereka, dan insya Allah harapan mereka dititipkan kepada saya ya nanti 5 tahun ke depan ya kita lihat bagaimana Jakarta Barat dan Utara dan Pulau Seribu pengembangannya. Oke, jadi Anda mengakui bahwa privilege nama belakangnya Pak Jusuf Kalla, nama belakang Pak Aksa itu mempermudah Anda ya untuk bisa berkampanye masuk ke DPR? Saya memperkenalkan diri bahwa saya ponakannya. Kalau saya memperkenalkan diri siapa saya? Oke. Ya, saya memperkenalkan diri saya Wakil Ketua Golkar. Saya memperkenalkan diri sebagai mantan Ketua HIPMI. Ya. Ya, tentunya saya memperkenalkan identitas saya, Nana. Nah, itulah kampanye. Bagaimana kita memperkenalkan identitas Tapi kita. stigma politik dinasti gimana Bang Erwin? Karena di 580 anggota ini hampir 30%, 40% itu ya, bagi politik saya dinasti. politik itu ya tentunya kita sendiri harus turun. Ya, Mas Rio ini juga kalau nggak turun, Ya. walaupun ada Nama belakang besar ya itu belum nggak bisa tentu ya? orang mau memilih. Jadi kembali lagi bahwa pemilu kemarin itu adalah pemilu di mana kita harus turun ke lapangan, kampanye door to door bersalaman dengan masyarakat. Jadi nggak bisa hanya dengan mengandalkan nama besar, kemudian tidak turun ke lapangan, ya pasti nggak terpilih dan banyak terjadi. Oke, jadi nama besar, nama belakang itu suatu privilege, terah ataupun darah biru suatu privilege, tapi harus tetap turun ya, harus tetap kerja keras kalau nggak kepilih. Karena banyak juga yang punya nama belakang besar ternyata nggak kepilih, Ya, nggak melenggang ke Senayan. Saya mau ke Mas Agung. Mas Agung, dengan kentalnya politik dinasti di periode 2024-2029 akan seperti apa DPR kita nantinya? Dilihat dua hal, secara optimis dengan privilege tadi harusnya ada banyak hal yang bisa dilakukan karena pasti masing-masing punya network yang bagus baik di eksekutif, di legislatif, dan di masyarakat. Saya kira bisa mempercepat legislasinya, bisa menguatkan pengawasannya. Tapi di saat yang sama ada pesimisme juga, khawatir ini menumbuh suburkan ya bibit-bibit soal-soal kolutif, koruptif, nepotisme, dalam artian bagaimana pengawasan di eksekutif nanti. Nah, kita nggak mau itu terjadi dan harapannya dengan privilege tadi harusnya bisa banyak memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bukan hanya buat masyarakat, tapi buat pengawasan legislasi yang lebih optimal karena itu yang menjadi kritik paling besar di periode sebelumnya, seperti itu. Oke, Mas Rio ya, soal dominasi pendatang baru. Tadi Mas Agung udah menyebut bahwa jumlahnya 56% wajah lama, 44% wajah baru. Yang ingin saya tanya, Anda, Bang Erwin adalah newcomer yang jumlahnya 44%, lebih minoritas dibandingkan dengan yang lama ya, dengan incumbent 56%. Jadi apa yang bisa diperbuat oleh para pendatang baru ini? Karena kan pasti dominasi yang pemain-pemain lama, wajah-wajah lama ini akan lebih kuat begitu ya? Itu bukan sebuah masalah ya, karena pertama sekali lagi saya berbicara dari sudut pandang umur saya yang di bawah 40 ya. Tentunya masyarakat sekarang sudah berbeda juga cara melihat politik itu seperti apa, mulai dengan sosial media dan sebagainya. Dan akhirnya saya rasa yang akan banyak tampil di sosial media nantinya juga yang melek sosial media. Oke, jadi udah kampanye digital ya? Ya, gitu. Jadi dan itu secara organik, bukan secara dipesan atau apa gitu ya. Tapi kalau di dalam Dewan sendiri saya rasa dengan komposisi yang hampir 50-50 ini saya rasa yang baru juga tentunya pasti akan bisa ikut dalam menjalankan tugas dan fungsi DPR. Oke, yang baru-baru ini bisa ikut menjalankan, tapi pertanyaannya pada saat pengambilan keputusan untuk beberapa kebijakan yang penting dan juga pembahasan undang-undang yang penting, terkadang politisi lama ataupun yang sudah lebih lama duduk di DPR ini yang akan ambil kontrol, akan mendominasi. Jadi yang baru-baru udah karena kalian pemain baru, kalian wajah baru, anggota baru, kalian ikut aja dengan keputusan kami politisi-politisi lama yang udah lebih lama, udah lebih tahu cara mainnya. Itu gimana nanti Mas Rio? Ya kita kan semuanya datang dari masing-masing dapil, kita punya aspirasi masing-masing, kita punya apa yang diperjuangkan. Ya sudah menjadi tugas kita untuk yang harus fight buat untuk tentunya itu bisa tembus di apapun yang kita perjuangkan. Oke, harus fight. Kita agak ini nih, nanti akan challenge lagi nih soal harus fight nih. Bang Erwin, terkadang kalau kita lihat ya, di periode 2019 sampai 2024, pembahasan undang-undang itu terkesannya cepat. Jarang mendengarkan aspirasi publik. Dan setelah jadi kemudian digugat di MK karena tidak sesuai dengan kepentingan publik, begitu ya. Dan rata-rata mengakomodasi kepentingan elit atau oligarki. Nggak banyak yang mendengarkan aspirasi rakyat. Jadi nanti wajah-wajah baru apa akan bisa
berbeda sikap dengan para politisi lama, dengan pimpinan fraksi yang sudah lebih dulu tahu cara mainnya dalam pembahasan undang-undang? Ya, Nana begini, saya melihat kelemahan teman-teman anggota DPR yang lalu tidak punya kemampuan dan tidak punya bantuan teknokratis yang kuat ya. Sehingga semuanya dikontrol oleh mitranya. Oke. Jadi draft undang-undang itu datangnya dari pemerintah kok. Betul. Jadi akhirnya mitra-mitra ini membuat Kebijakan FGD, sesuai dengan kebijakan, kemudian menjodorin kepada anggota dewan. Nah, anggota dewan yang nggak siap dengan teknokratik yang kuat, tidak diperkuat lagi dengan tenaga ahli yang kuat, yang membaca detail-detail daripada undang-undang tersebut atau draft tersebut, ya tentunya banyak yang terjadi seperti Nana bilang, dilaporkan ke MK kemudian dibatalkan. Nah, ke depan kita harapkan anggota DPR itu punya kemampuan untuk membaca. Saya yakin teman-teman di DPR yang lalu banyak yang tidak membaca draft undang-undang. Ya. Ya. Main setuju aja ya. Jadi karena pemerintah bilang setuju. Kalau bisa, Nana, tenaga ahli ini harus ada standarnya. Kan udah ada standarnya. Ya makanya yang dibawa dari Dapil. Sekarang harus ada standarnya. Harus ngerti kebijakan publik yang baik. Ya, harus mampu membaca dan mendrafting undang-undang. Kan ada inisiasi DPR katanya. Berarti DPR yang ngedraft. Ya. Nah, walaupun dulu itu inisiasi DPR, yang ngedraft tetap masih pemerintah, Nana. Oke. Karena di pemerintah penuh dengan PSD yang digaji lebih tinggi. Tapi dari 580 nggak banyak loh yang mau baca draft undang-undang sebegitu tebelnya. Ya. Anda sebagai anggota DPR baru nanti mau, ada waktunya untuk baca. Harus kita Oke. baca. Harus kita baca, harus kita tekuni karena banyak kesalahan typo di situ juga. Oke. Ya, banyak tulisan yang tidak memiliki makna, ya, tidak memiliki tujuan, tidak memiliki soul. Jadi harus ada kemampuan kita membaca dalam hal ini. Karena tujuannya undang-undang itu bagaimana membuat undang-undang untuk rakyat Indonesia. Tapi Bang Erwin berani nggak ketika nanti misalnya ya ada pembahasan undang-undang yang dikecam oleh publik, yang ditolak oleh publik, tapi DPP, partai, ataupun fraksi kemudian memerintahkan anggota DPR-nya untuk setuju di paripurna. Ya, Anda berani nolak? kepada publik. Anda berani berbeda? Bukan berbeda. Sebelum disetujui oleh pimpinan, saya akan menjelaskan. Ke publik? Ke publik dan ke pimpinan kan. Ya, kalau memang penjelasan saya kemudian ada diskresi dari pimpinan bahwa jalanan saja, ya tentunya kita sebagai anggota fraksi kita harus mengikuti apa yang. Berarti tetap ikut keinginan partai politik dong daripada keinginan rakyat, karena suara rakyat. Inilah DPR. Kalau kita di dalam kalau kita di dalam DPR, kita adalah fraksi DPR. Kepanjangan tangan DPP. Ya. Padahal terpilihnya oleh rakyat. Kalau saya di luar, Nana, saya anggota DPR, saya hanya satu. Jadi kalau you tanya saya di sini, saya sebagai anggota fraksi Golkar. Tapi you tanya saya di CNN luar, saya sebagai anggota DPR. Tapi jadi berbeda. Untuk kebijakan itu tetap ikut partai ya? Kebijakan itu karena diambil oleh mayoritas, kita harus menghargai bahwa ada musyawarah, kemudian ada yang namanya pemilihan, ya, ada kemudian diskresi. Jadi kita harus menghargai juga partai. Kalau tidak, kita begal partai namanya. Baik. Kalau Bang Erwin udah terang-terangan mengaku bahwa ya kalau misalnya kebijakannya di dalam DPR akan mengikuti keinginan fraksi atau kemauan fraksi begitu ya. Tapi kalau Mas Rio bagaimana? Ya tentunya sama seperti Bang Erwin jelaskan sama ya, tadi, ikut fraksi bahwa berarti. Ada yang namanya mayoritas. Suara satu tidak bisa mengalahkan suara ratusan. Jadi akan tetap mengikuti keinginan fraksi. Pada saat voting. Meskipun dikecam loh oleh publik. Kemarin contohnya revisi undang-undang pilkada, demonstrasi besar-besaran di mana-mana, gedung DPR digeruduk. Posting juga yang biru itu. Posting juga? Posting dong. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain? Pada saat itu belum di dalam. Belum di dalam. Nanti kita buktikan. Mas Agung, Anda lihat bahwa memang para newcomer ini sulit untuk bisa perform sendirian ya. Karena ada garis fraksi yang merupakan kepanjangan tangan DPP yang harus diikuti. Jadi mereka ya mungkin hati nuraninya berkata ini salah. Tapi karena fraksinya dan DPP-nya memerintahkan bahwa harus tegak lurus, ya mereka nggak bisa apa-apa. Harus tetap mengikuti keinginan partai. Jadi gimana itu? Ya, saya kira ini kritik paling utama yang mengarah ke partai politik kita ketika akhirnya terpilih anggota-anggota legislatif.
Artinya ada keterputusan dari bilik suara ketika mereka dicoblos, sehingga ketika sekarang dipilih itu bukan lagi tanggung jawab masyarakat, tapi itu murni tanggung jawab partai. Nah, ini kritik besarnya, dan saya kira teman-teman yang baru ini bisa mengorkestrasi kanal-kanal media-media sosial di semua platform untuk mensosialisasikan, merasionalisasikan setiap keputusan-keputusan strategis yang diambil oleh partai ataupun oleh DPR secara kelembagaan. Kenapa? Agar pemilih di bawahnya, masyarakat di dapilnya itu tidak salah paham dan akhirnya pahamnya salah. Nah, ini yang bahaya kan, seperti itu. Yang kedua yang paling penting, saya melihat bahwa para petahana ini punya tanggung jawab moral membimbing yang baru-baru ini agar lebih baik, bukan menjadi hal anggota yang sama atau malah lebih buruk. Nah, seperti itu dia yang dikhawatirkan, bahwa yang lama ini, yang jumlahnya 55% ini akan menggiring para newcomer ini untuk ikut caranya mereka yang lama nih. Itu Oke, gimana tuh, Mas yang Agus? ketiga, ini kan yang muda-muda bisa membuat kaukus muda, kaukus perempuan, artinya bergelombol, berkomunitas di sana untuk mengafirmasi beberapa aturan, keputusan, hal-hal positif yang itu menjadi aspirasi publik. Karena kalau nggak demikian, tidak ada bedanya nanti antara yang baru dengan yang lama. Artinya mereka harus mengorganisasi di internal DPR agar punya suara juga, sehingga pilihan-pilihan rasional dan objektif tadi bisa diterima masyarakat dan akhirnya tidak ada keterputusan tadi, seperti itu. Anda melihat mereka akan bisnis as usual aja di awal-awal, ikut arus, atau berani breakthrough, berani melakukan terobosan-terobosan, Mas Agung? Tergantung ya, tapi kalau dilihat pakemnya sekarang bisa jadi ada yang dalam tanda petik agak lain gitu ya. Berani breakthrough, melakukan inovasi, berani bersuara dan seterusnya. Tapi kebanyakan yang bisa jadi nggak berani ngambil resiko daripada di PAW, daripada apalagi sebelum dilantik kemarin udah ada beberapa yang dipecat kan. Seperti itu sebagai alarm kepada yang baru, jangan main-main nih kalau lo nggak ikutin aturan, seperti itu. Tapi yang jelas itulah yang membuat DPR itu dalam tanda petik bisa terus bertaring dan bersuara kalau anggotanya beda kan. Kita berharap itu yang terjadi, jangan sampai ya sama aja gitu. Artinya anti klimaks, padahal kita ingin klimaks dari yang baru-baru ini. Jadi ketika kita nggak bisa berharap pada partai performance, penampilan dari partai ataupun suara dari partai, kita berharapnya pada individual performance ya. Betul. Jadi masing-masing dari anggota baru ini bisa memberikan performa yang lebih berbeda begitu ya dari kebijakan partainya. Kalau bisa mereka secara transparan, misalkan saya datang ke rapat-rapat absen, itu divideoin, websitenya dibuka. Seperti yang dilakukan oleh anggota DPR di Parlemen Korea. Betul. Mereka benar-benar terbuka ya soal absensi, soal dana reses. Nah, ini berani nggak ini? Nah, yang baru-baru ini harusnya lebih terbuka, lebih transparan. Karena apa? Karena mereka nggak punya beban kan. Apalagi eranya sekarang sudah keterbukaan sangat besar gitu. Teknologi juga makin masif, sehingga inilah momennya teman-teman yang baru bisa lebih baik lagi. Prinsip keterbukaan tadi ya, soal tanggung jawab kehadiran. Karena publik banyak melihat nih, anggota DPR banyak yang sering bolos gitu, nggak serius. Jadi soal tanggung jawab kehadiran, kemudian pertanggungjawaban anggaran ataupun dana reses yang diterima, Anda akan membuatnya seterbuka apa? Karena itu ditunggu loh oleh masyarakat, terutama para pemilih muda ya. Mereka kan ingin prinsip keterbukaan seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa anggota parlemen di Korea. Menurut saya, bagian dari tadi sosial media itu harus kita maksimalkan untuk memastikan anak muda ini melek dan percaya kepada politik lagi. Saya berkomitmen untuk membuka sosial media saya. Apapun yang saya lakukan, saya akan upload, termasuk kehadiran, apa yang saya sampaikan di rapat, ya dipantau aja deh sesuai. Oke, jadi di sosial media akan betul dibuka ya? Dana pertanggungjawaban reses akan dibuka juga nggak? Buka. Oh, dibuka ya, kita tunggu loh nanti dananya loh. Kalau perlu diaudit nggak nih sama akuntan publik? Kan ada buktinya kegiatannya Oke, apa. ini akan dipampang nanti ya Iya. di sosial medianya. Jadi kita akan pantengin sama-sama, kita akan cek sama-sama di sosial medianya Rio Dondo Kambe. Kegiatan bulan Desember. Oh, udah ada kegiatan di bulan Desember. Bang Erwin, soal pertanggungjawaban ke publik, kehadiran, kemudian dana pertanggungjawaban reses, itu Anda akan seperti apa pertanggungjawabannya nanti? Seterbuka apa? Jadi kalau di Golkar sendiri kita sudah mulai melatih untuk membangun transparansi. Masing-masing anggota DPR perlu website. Di situ ada jadwal kunjungan reses, ada kegiatan reses, ada kegiatan publik. Semuanya harus disampaikan melalui kanal website anggota Dewan terpilih dari Partai Golkar, termasuk saya. Jadi transparansi itu harus dibangun, dan saya setuju. Kita banyak contoh bagaimana transparansi itu bisa dilakukan. Tetapi lagi-lagi bahwa kita, DPR kita ini masih muda, ya. Jadi kita masih perlu
beberapa waktu lagi ke depan agar supaya kita bisa mirip seperti negara-negara maju yang tentunya sangat dewasa dalam hal ini. Tapi ingat bahwa Indonesia memiliki kelebihan yang bisa mungkin melebihi negara lain. Oke. Ya, soal transparansi. Jadi saya yakin bahwa kita akan transparansi. Seperti yang saya katakan, di dapil saya membutuhkan perumahan yang banyak. Ya, jadi kita harapkan nanti investasi perumahan banyak. Di daerah saya butuh lapangan pekerjaan banyak. Oke. Jadi kita ingin melihat bagaimana nanti KPI dari anggota dewan seperti saya juga. Oke. Apakah saya mampu memperjuangkan peningkatan lapangan pekerjaan? Apakah saya mampu mengendalikan harga sembako di dapil saya? Jadi itu harus kita nilai nanti, Nana. Oke. Nah, cuman yang tidak mungkin transparan kalau saya diundang oleh Nana pergi makan malam. Oke. Nah, itu tidak boleh. Oh. Tidak boleh transparan kalau. Oke, ya. Setuju Itu nggak? kita harus keep profesional dong. Setuju nggak? Ya. Setuju? Oke, setuju. Ya. Oke. Jadi itu tadi janji-janji. Itu janji-janji yang harus kita buktikan selama 5 tahun ke depan. Apakah mereka akan membuktikan janji-janjinya? Waktu yang akan menjawab dan rakyat yang akan menilai nanti di pemilu 2029. Jadi kalau rakyat nggak puas dengan janji-janji mereka, ya mereka nggak akan dipilih lagi. Nggak akan gitu kepilih loh. lagi, Nak. Iya. Memang mereka merasakan begitu. Pertama jangankan begitu. Ini setelah dilantik nggak pernah ke dapil. Ya. Nah, itu banyak. Jadi, Tapi banyak juga yang ke dapil nggak kepilih karena kalah dengan money Ya politics. karena mungkin resesnya nggak nyampe. Ya. Ya. Kadang kan mereka merasakan bagaimana ada anggaran reses itu Baik. untuk pembangunan. Baik. Ya. Oke, kita sebentar lagi akan mengikuti pengambilan sumpah dan janji jabatan anggota dewan. Kita berharap para newcomer ini bisa membuat hal yang lebih baik lagi dibandingkan dengan pendahulunya, bisa memberikan warna, bisa lebih mendengarkan aspirasi rakyat. Kita juga nggak pengen ada lagi demo besar-besaran karena hampir setiap 5 tahun sekali 2019, Nggak apa-apa, kemudian Nana. Demo 2024 itu ada demo- demonstrasi besar-besaran. Demo itu bagian dari Demonstrasi, bagian dari demokrasi. Tetap Tapi harus ada. harusnya para anggota dewan mendengarkan aspirasi Iya, rakyatnya. biarin aja, Sehingga kita demokrasi itu dengar. masih tetap hidup. Ya. Ya. Biarkan teman-teman Oke. silakan melakukan demo Ya. selama itu sesuai jalur hukum. Oke, waktu yang akan menjawab janji-janji kampanye para newcomer, para penghuni baru Senayan ini, kita harapkan mereka bisa menjadi penyambung lidah rakyat. Bisa menyerap aspirasi rakyat, bukan hanya kepentingan elit dan juga oligarki. Terima kasih kepada Mas Rio Dondo Kambe, anggota DPR RI dari fraksi PD Perjuangan, Bang Erwin Aksa, anggota DPR RI dari fraksi Golkar, dan Mas Agung Baskoro dari Trias Politika, pengamat politik kita. Nanti kita akan mungkin kulik-kulik lagi ya, setelah pengucapan sumpah dan juga janji ke anggota DPR lainnya.